Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk di bulan ketiga di tahun 2022. Waktu terasa sangat cepat, gak terasa kita mau masuk ke pertengahan tahun dan nanti tiba-tiba kita sudah masuk ke akhir tahun. Bapak Ibu, hari-hari ini saya selalu diingatkan Tuhan tentang bagaimana kita punya Tuhan yang punya rasa cemburu. Dan kata atau kalimat ini terus ada dalam pikiran saya. Tuhan taruh pikiran ini. Bagaimana Tuhan, Allah kita, itu mempunyai sifat yang pencemburu. Jadi Bapak Ibu, sore ini kita belajar, kita mendengar bagaimana kita bisa mengenal sikap Allah kita, yang ternyata Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Mari saya ajak Bapak Ibu semua kita buka di Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 4. Ini merupakan salah satu dari 10 firman yang disampaikan oleh Allah kepada Musa. Disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel saat itu. Kita baca ayat keempatnya sama-sama dengan suara yang lantang. Kita katakan 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat bagi orang-orang yang benci aku. Amin. Jadi dari ayat ini Tuhan, Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang cemburu. Cemburu di sini adalah cemburu rohani, bukan cemburu kita saat sama manusia, tapi cemburu rohani. Pada saat kita mempunyai ilah lain, pada saat kita mempunyai berhala lain, pada saat kita mempunyai atau menomorduakan Tuhan, mengesampingkan Tuhan, disitulah Allah merasa cemburu. Ada, bisa dibilang ada perselingkuhan rohani yang terjadi dalam diri kita. Kita menyelingkuhi Allah secara rohani, sehingga Allah cemburu. Kenapa Dia tidak menjadi nomor satu dalam kehidupan kita? Kenapa tanpa kita sadari ternyata kita punya berhala lain? Bapak Ibu, dalam menyiapkan firman ini, saya diingatkan Allah tentang cerita Ishak. Jadi kita lompat dulu ya, nanti kita akan kembali ke ayat ini. Saya diingatkan tentang Ishak. Kita tahu Bapak Ibu, kita mempunyai 3 bapa leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Sering kita ketemu di ayat firman Tuhan kata-kata Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Berarti 3 tokoh ini mempunyai peranan penting dalam anak-anak Tuhan yang ada di bumi ini. Dan yang menariknya, pada saat saya diingatkan tentang Ishak, saya coba meneliti tentang Ishak, saya membaca tentang Ishak. Yang menariknya adalah Ishak sangat sedikit sekali diceritakan di Alkitab. Tidak seperti Abraham dan tidak seperti di Yakub di tengah-tengah dia. Kalau coba kita menghitung cerita tentang Abraham di perjanjian lama, di Kejadian tepatnya, Abraham diceritakan dalam perjanjian lama sebanyak 14 pasal. Cukup banyak, 14 pasal diceritakan. Lalu Yakub diceritakan sebanyak 24 pasal. Tapi Ishak diceritakan hanya 3 pasal, hanya sekilas. Nah inilah yang menarik buat saya. Saya merenung apa yang saya bisa dapat dari cerita Ishak ini.
Jadi Bapak Ibu, Tuhan mulai memimpin saya untuk melihat bagaimana hubungan cinta kasih Ishak dengan istrinya, yaitu Ribka. Ishak pada saat umur 40 tahun dia menikah dengan istrinya Ribka. Nah, yang menariknya saya melihat di sini bahwa selama 20 tahun menikah dengan Ribka, Ishak belum mempunyai anak. Jadi selama 20 tahun menikah, Ribka mandul. Ini kata kunci yang coba saya meneliti kembali. Kenapa? Apa menariknya? Apa menariknya sebuah maksudnya pemahaman apa yang bisa saya dapat tentang kondisi Ribka ini? Jadi Bapak Ibu, saya dituntun Tuhan untuk bisa melihat sebuah keadaan saat itu. Jadi saya coba untuk berada di zaman itu, di saat itu tentang kondisi Ishak dan Ribka ini. Jadi coba kita memperhatikan kondisi saat itu. Pertama, saat itu Ishak adalah seorang yang kaya. Seorang yang kaya. Kita bicara pelan-pelan ya supaya nanti bisa sampai ke arah poin yang saya maksud. Pertama, Ishak itu seorang yang kaya. Kita bisa lihat di Kejadian 25 ayat 5, boleh ditampilkan. Kejadian 25 ayat 5, kita tahu bahwa bapaknya Ishak adalah Abraham dan dia seorang yang kaya. Belum dimunculkan? Ya. Abraham, bapaknya Ishak itu seorang yang kaya, hartanya sungguh luar biasa banyaknya. Dan Abraham mewariskan atau memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Jadi satu poin yang saya dapat adalah pertama, Ishak adalah seorang yang kaya. Itu poin pertama Bapak Ibu. Poin kedua, di masa itu, di zaman itu, seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu bukan hal yang dilarang. Saya bukan mau mengajak bapak-bapak di sini untuk berpoligami ya, sabar ibu-ibu ya. Saya nggak mengarah ke sana. Saya mau menggambarkan bahwa di saat itu, di zaman itu, seorang laki-laki tidak dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu. Sepaham dengan saya? Kita bisa melihat bagaimana Abraham pada saat istrinya Sarah belum bisa memberikan anak, Sarah memberikan dia budaknya, itu Hagar. Bisa juga kita lihat Yakub atau Israel, bagaimana istrinya ada dua, belum lagi ada gundiknya, dua juga, jadi 4, dan banyak sekali anaknya. Apalagi kalau kita melihat cerita Salomo, itu istrinya banyak sekali. Jadi di masa itu seorang laki-laki tidak dilarang untuk mempunyai istri lebih dari satu. Jadi ada 2 poin yang udah kita tangkap. Pertama, Ishak seorang kaya. Kedua, saat itu tidak dilarang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Poin yang ketiga adalah Ribka istrinya mandul. 3 poin ini yang saya coba tangkap apa yang saya dapat tentang Ishak ini. Nah, saya coba untuk memposisikan saya sebagai Ishak. Kalau saya sebagai Ishak, saya kaya. Punya istri mandul. Menikah lagi tidak dilarang. Terus saya percaya Abraham menyampaikan apa yang Tuhan pernah katakan tentang janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan
banyak seperti bintang di langit. Berarti Abraham sudah memberikan pesan itu kepada anaknya, kepada Ishak, bahwa keturunan kita akan banyak, akan menghuni seluruh bumi ini. Dan saya yakin itu didengar Ishak beberapa kali, dan itu secara tidak langsung menjadi beban buat Ishak. Bisa mengikuti Bapak Ibu saya, mengikuti saya ya. Jadi saat itu, misalnya saya Ishak nih, saya kaya, punya istri mandul, terus saya seperti ada beban bahwa saya mesti punya keturunan. Karena itu bapak saya yang bilang bahwa Tuhan menjanjikan bahwa keturunan kita akan memenuhi muka bumi ini. Jadi dengan kondisi itu sangat mungkin tidak saya mencari istri baru. Sangat mungkin tidak saya mencari istri baru. Ya, kalau boleh jujur, pasti iya. Dengan kondisi begitu, pasti sangat setuju kalau misalnya kalau saya jadi Ishak, saya mencari istri baru. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Ishak tetap setia dengan Ribka. Bahkan Ishak berdoa berseru-seru kepada Tuhan, sehingga pada usianya yang ke-60, Tuhan membukakan kandungannya Ribka, dan akhirnya mereka mempunyai 2 anak yang kembar, yaitu Esau dan Yakub. Nah Bapak Ibu, tadi saya coba untuk menjadi di posisi Ishak ya. Sekarang ayo kita mencoba berada di sisinya Ribka. Di sini kita akan melihat bagaimana Tuhan pencemburu itu, pengertiannya bisa kita dapat di sini. Kalau kita di posisi Ribka, saya mandul, suami saya orang kaya, dan tidak dilarang untuk menikah. Tapi ternyata suami saya memilih tidak menikah, bahkan tetap setia kepada saya. Bagaimana perasaan Ribka Bapak Ibu? Berbunga-bunganya hati Ribka kalau dia merasakan saat itu, aduh luar biasa suami saya. Pada saat dengan kekurangan saya ini, dia tetap setia kepada saya. Bapak Ibu, saya yakin saat itu walaupun yang namanya laki-laki menikah kembali itu tidak dilarang, tetapi sebagai perempuan bisa nggak sih menerima kalau suaminya itu menikah lagi dengan orang lain? Bisa nggak sih sebagai perempuan melihat, mengetahui bakal suaminya akan tidur dengan wanita lain? Saya bukan wanita Bapak Ibu, tapi saya tahu jawabannya. Pasti sakit, pasti cemburu. Yang namanya perempuan apalagi baperan. Semuanya dipakai perasaan. Dan sangat minder dengan kekurangannya. Istri saya dulu kami sempat kosong, tanda kutip belum punya anak, selama 3 bulan. Itu dia nangisnya udah kayak apa aja. Karena di bawah hatinya, hancur hatinya. Dia mau memberikan anak kepada saya. Setiap hari dia nangis. Apalagi kalau kenyataannya dilihat gara-gara dia nggak bisa punya anak, suaminya main gila sama cewek lain. Tambah hancur. Tetapi kalau kita lihat kisah Ribka, dia mempunyai suami yang begitu luar biasa. Suaminya mempunyai kehendak bebas. Suaminya punya kehendak bebas, bisa menikah lagi. Mau 1, 2, 3, ayo hajar semuanya. Duitnya banyak, aman, dibagi rata semuanya. 10 istri pun bisa, apalagi dia tahu bahwa dia harus mempunyai keturunan banyak. Berarti boleh dong ambil 10 istri. Enggak salah dong. Tapi
Ishak setia terhadap Ribka. Dan kalau kita menjadi Ribka, saya percaya kita akan sangat senang sekali mempunyai orang yang kita kasihi begitu setia kepada kita, selalu mengutamakan kepada kita. Tidak ada orang lain di hatinya dia. Amin Bapak Ibu. Nah inilah yang saya bisa rasakan, apa yang Tuhan rasakan. Kita semua di sini adalah umat kesayangan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Tapi kita punya kehendak bebas. Satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan, tidak mau Tuhan lakukan adalah memaksa kita untuk menyembah Dia. Karena kita punya kehendak bebas. Sama sepertinya Ribka, seperti halnya Ribka. Dia tidak punya kuasa untuk memaksa suaminya untuk tetap setia sama dia. Tetapi betapa bahagianya dia pada saat dia tahu bahwa ternyata suaminya setia. Begitu juga Tuhan kita. Dia tahu kita mempunyai kehendak bebas. Apalagi sekarang sudah zaman online. Dulu kita sebagai seorang Kristen bisa dibilang ada sanksi sosial. Pada saat hari Minggu kita tidak ke gereja. Orang Kristen kok hari Minggu di rumah aja, kok nggak gereja. Malu datang ke gereja, orang Kristen. Kondisi sekarang sudah sangat luar biasa, ada online. Ya saya percaya Bapak Ibu semua di tempat ini kalau pada saat harus ibadah online, saya percaya tetap ibadah online di rumah, mengikuti dengan sungguh-sungguh. Tetapi berapa banyak ada orang yang ngakunya online di rumah, tapi mereka tidur. Jadi semakin bebaslah di masa ini. Kehendak bebas kita semakin bebas untuk datang kepada Tuhan. Sehingga Allah cemburu kalau kita ternyata mempunyai berhala lain. Tapi Pak, saya enggak menyembah patung, enggak menyembah benda-benda. Ya saat ini kita tahu bahwa berhala di masa ini ada bukan hanya patung. Banyak sekali berhala kita. Gadget kita, handphone kita. Saat bangun pagi apa yang kita ambil dahulu. Hobi kita, berhala kita juga. Pekerjaan kita itu pun juga berhala. Segala sesuatu yang membuat kita mengesampingkan Tuhan itu adalah berhala dan itu menyakitkan Tuhan. Kita melakukan perselingkuhan rohani. Dan Tuhan sedih. Suatu ketika Bapak Ibu, mobil saya rusak. Nah, dan harus masuk bengkel. Dan saya melihat para montir itu memperlakukan mobil saya itu, aduh sakit banget. Tangannya yang kotor itu memegang kaca, jadi belepotan. Belum lagi pada saat mereka masuk, mereka megang setir, megang apa dengan tangan yang penuh dengan minyak itu, wih kotornya. Saya merasa, aduh sayang banget ya, mobil yang saya sayangi diperlakukan seperti itu. Rasanya pengen segera bawa pulang, saya rawat, saya bersihkan. Tapi apa daya, saya nggak punya kuasa, karena mobilnya nggak bisa hidup. Begitu juga Bapak Ibu, begitu juga Tuhan yang Tuhan rasakan pada saat dia melihat kalau anaknya asik melakukan perselingkuhan rohani. Dia tahu kehidupannya pada saat jauh dari dia, kehidupannya akan habis-habisan oleh iblis. Akan dirusak oleh iblis, akan dikotori oleh iblis karena jauh dari Tuhan. Dan Tuhan punya perasaan yang sama. Aduh ya ampun nak.
kok kamu begitu sih, dibegitukan sih, ya ampun sayang sekali. Rasanya pengen segera panggil pulang, ayo saya bersihkan, saya rawat lagi, saya perbaiki. Jadi dengan perselingkuhan yang kita lakukan, perselingkuhan secara rohani yang kita lakukan, itu sangat menyakitkan Tuhan. Dan gambaran bagaimana sakitnya Tuhan pada saat kita melakukan perselingkuhan rohani ini bisa kita lihat di Yeskiel 23. Boleh ditayangkan Yeskiel 23. Yeskiel 23 ini perikopnya adalah tentang kakak beradik Ohola dan Oholiba. Ini merupakan kiasan. Banyak orang mengatakan bahwa ini ayat Tuhan yang porno. Jadi saya pun juga agak sedikit jengah untuk membacakannya. Jadi Bapak Ibu boleh baca sendiri. Kalimat yang digunakan sangat vulgar. Dan tidak salah kalau dibilang ini adalah ayat yang porno, bahasanya sangat vulgar. Ohola dan Oholiba ini merupakan kiasan. Ohola adalah si kakak, Oholiba adalah adik, yaitu kakak adik yaitu Yerusalem dan Yehuda. Tuhan menggambarkan kebejatan dua kakak adik ini karena sering melakukan perselingkuhan rohani. Mereka disebutnya sebagai pelacur. Tuhan menyebut mereka itu pelacur. Karena mereka selalu melacurkan dirinya dengan dewa-dewa. Dengan berhala-berhala lainnya. Sehingga kata-kata Tuhan cukup keras di sini menyebut mereka adalah pelacur. Jadi Bapak Ibu, saya merasakan bagaimana sakitnya Tuhan pada saat anaknya yang dikasihi, hambanya yang dikasihi itu tidak setia kepadanya. Tuhan menyebutnya pelacur. Jadi kalau seorang ibu, tanda kutip, sampai menyebut anaknya seperti itu, berarti udah sakit banget yang dirasakan. Jadi Tuhan menggambarkan bagaimana perselingkuhan rohani yang dilakukan oleh dua kakak adik ini, yaitu Israel dan Yehuda ini. Mereka melacurkan dirinya ke dewa-dewa lain. Jadi keras sekali Tuhan berkata, sakit hatinya melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang bangsa yang dikasihi oleh Tuhan ini. Tetapi yang luar biasanya Tuhan, kalau Bapak Ibu baca di ayat ini, Tuhan bilang apa? Mereka itu punyaku. Mereka itu punyaku. Jadi Bapak Ibu, walaupun mungkin saya yakini tempat ini tidak ada, mungkin di luar sana ada orang yang sering melakukan perselingkuhan rohani. Mereka punya berhala lain dalam kehidupan mereka. Mereka menomorduakan Tuhan, mengesampingkan Tuhan, atau malah melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap bilang bahwa mereka adalah punyaku. Karena Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Dalam MDPJ dengan Pak Niko kemarin saya ikuti, ada sebuah pesan yang Gembala Pembina kita katakan adalah, kita harus menjadi umat yang pemenang. Kita harus menjadi umat pemenang yang menyenangkan hati Tuhan. Gembala kita mencontohkan bagaimana Daud sampai Tuhan yang mengatakan bahwa dialah orang yang aku kasihi. Jadi Daud begitu disukai Tuhan, sampai Tuhan mengatakan hanya Daud bin Isai orang yang dia kasihi. Kita tahu Daud juga sebagai manusia banyak melakukan
kesalahan, dia pernah jatuh. Tapi dari kesalahannya dia fokus ke Tuhan. Dia bangkit, dia minta ampun, dia mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Sehingga Daud bisa menyenangkan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan berkenan kepada Daud. Di Kisah Rasul 13 ayat 22, Tuhan bilang dengan jelas bahwa Daud bin Isai adalah orang yang berkenan bagi Tuhan. Dalam kehidupan kita saya percaya, godaan untuk mempunyai berhala lain, untuk melakukan perselingkuhan rohani, sangat banyak. Apalagi keadaan sekarang semakin mudah untuk kita melupakan Tuhan. Atau semakin mudah bagi kita untuk mernomor-duakan Tuhan. Tapi satu hal, kita harus bisa menjadi umat yang pemenang, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya tutup dengan kisah ini, silakan teman-teman musik. Kembali kita belajar dari Daud, bagaimana kita harus selalu bisa menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa mengambil hatinya Tuhan. Kita bisa tahu bagaimana Tuhan itu senangnya di bagian apa. Di situ kita lakukan. Dan saya percaya Tuhan pun rindu untuk kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, seperti halnya tadi saya sampaikan tentang mobil saya yang ada di bengkel. Begitu besar kerinduan saya untuk segera bisa membawa mobil saya itu pulang. Begitu besar kerinduan saya untuk bisa membersihkan mobil itu kembali. Melayakkan mobil itu kembali. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan yang di sorga pun punya kerinduan yang sama kepada kita. Tuhan rindu untuk bisa menarik kembali kita yang jauh daripada Tuhan. Tuhan rindu kepada kita yang mungkin saat ini tanpa kita sadari kita mempunyai berhala lain. Tuhan rindu mungkin saat ini yang kita tanpa sadari kita sudah melakukan perselingkuhan rohani. Tuhan rindu. Tuhan tidak mau kehidupan kita disia-siakan. Tuhan tidak mau kehidupan kita diberdayakan oleh iblis, ditipu daya oleh iblis. Tuhan tidak mau hidup kita dirusak oleh iblis. Sehingga kerinduan Tuhan itu untuk memanggil kita datang kembali kepada Tuhan begitu luar biasa. Tuhan rindu orang-orang yang dikasihinya. Kekasih hatinya ini tetap setia kepada Tuhan. Seperti halnya Ribka yang begitu senangnya pada saat dia tahu bahwa suaminya setia dengan dia, walaupun suaminya itu punya kehendak bebas. Dan Tuhan kita juga sama. Tuhan rindu kita tetap selalu setia. Walaupun kita mempunyai kehendak bebas, walaupun kita mempunyai banyak peluang untuk memberhalakan hal-hal lainnya. Tapi Tuhan rindu kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita memilih Tuhan. Dan kita selalu mencari-cari cara bagaimana menyenangkan Tuhan. Sehingga pada saatnya Tuhan akan berkata, Engkau adalah anakku, kepadamu lah aku berkenan. Seperti halnya Bapa di sorga berkata kepada Tuhan Yesus. Saya rindu Bapak Ibu. Saya rindu, saya pribadi rindu. Kalau saya bisa menjadi seorang pemenang.
Sehingga Tuhan akan berkata bahwa Dodi adalah orang yang aku sayangi. Aku berkenan kepada Dodi. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini saya mengajak kita semakin hari semakin mencari cara bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Semakin hari semakin kita mencari bagaimana kita mencuri hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan. Dan saya percaya pada saat Tuhan disenangkan, kita akan diberkati lebih lagi.